Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang 5 sistem kingdom. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi 5 sistem kingdom menurut Robert H. Whittaker dan juga untuk mengidentifikasi kingdom Monera, Protista, dan juga Fungi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yuk simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Ini dia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya harus kalian tahu bahwa klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri. Tujuan dari klasifikasi adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sementara untuk tujuan khususnya, pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Tiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, ini dia, ada Robert H. Whittaker. Beliau adalah pencetus sistem 5 kingdom. Adapun sistem 5 kingdom tersebut diklasifikasikan menjadi Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Pertama, kita akan pelajari tentang Monera. Monera memiliki ciri-ciri. Pertama, tidak mempunyai membran inti atau prokariotik. Kedua, bersatu satu atau uniseluler. Ketiga, berkembang biak dengan cara membelah diri. Monera digolongkan menjadi 2 kelompok. Pertama, ada kelompok bakteri, dan yang kedua ada kelompok alga biru hijau atau cyanobacteria. Nah, anak-anak, bakteri dikelompokkan menjadi 2 macam. Ada bakteri yang menguntungkan dan juga bakteri yang merugikan. Pernahkah kalian meminum yogurt? Ya, yogurt merupakan minuman yang terbuat dari susu yang difermentasi oleh bantuan bakteri, yaitu bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Harus kalian tahu bahwa bakteri Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma pada yogurt. Sementara bakteri Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan cita rasa pada yogurt. Nah, harus kalian tahu anak-anak bahwa yogurt itu baik loh untuk pencernaan. Kedua, bakteri yang merugikan, salah satu contohnya adalah bakteri Clostridium tetani. Harus kalian tahu bahwa bakteri Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Nah, Ibu ceritakan sedikit ya tentang bakteri Clostridium tetani. Penyakit tetanus merupakan salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, tidak hanya dalam tubuh, spora dari bakteri Clostridium tetani dapat bertahan hidup dan berkembang biak di luar tubuh. Inilah yang menyebabkan seseorang dapat alami tetanus ketika mengalami luka terbuka pada tubuh. Spora bakteri Clostridium tetani banyak ditemukan pada feses hewan dan tanah. Paku dapat menyebabkan seseorang alami tetanus ketika paku yang menusuk tubuh sudah terkontaminasi oleh spora dari bakteri penyebab tetanus. Nah, anak-anak, makanya ketika kalian keluar dari rumah, jangan lupa untuk memakai alas kaki ya. Bentuk bakteri sangat beraneka ragam. Bentuk bakteri terdiri dari kokus, basil, dan juga spiral. Kokus atau bulat merupakan bakteri yang berbentuk bulat dan dibedakan kembali menjadi beberapa bentuk, antara lain Diplococcus. Diplococcus yaitu bakteri berbentuk bulat yang tersusun berpasangan. Kemudian ada Streptococcus. Streptococcus yaitu bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya membentuk rantai. Tetracoccus merupakan bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya seperti kubus. Tetracoccus sama seperti Sarkina. Lalu ada Staphylococcus. Staphylococcus yaitu bakteri yang berbentuk bulat dengan susunannya bergerombol membentuk buah anggur. Lalu ada basil. Pertama ada Streptobacil. Streptobacil yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun berantai atau menyerupai rantai. Kedua ada bakteri berflagellasi. Bakteri flagellasi yaitu bakteri yang memiliki flagel pada bagian tubuhnya.
Lactobacillus yaitu bakteri yang berbentuk batang yang susunannya tunggal atau satu. Lalu Spira merupakan bakteri yang berbentuk spiral atau lengkung. Bakteri berbentuk spiral dibedakan menjadi beberapa bentuk antara lain Vibrio yaitu bakteri berbentuk koma, lalu spiral bakteri yang berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan Spiroseta yaitu bakteri yang berbentuk mirip dengan spiral, hanya saja lebih berkelok dengan ujung yang lebih meruncing. Alga hijau biru. Alga hijau biru atau kita sebut dengan istilah Cyanobacteria. Nah, alga hijau biru itu mengapa disebut alga hijau biru? Karena berwarna hijau kebiruan. Warna itu diakibatkan oleh warna klorofil dan pigmen biru atau phycocyanin. Alga hijau biru banyak dijumpai di tempat-tempat lembab, misalnya di atas tanah, batu, tembok, sawah, parit, dan atau di laut. Protista. Protista memiliki ciri-ciri: pertama, mempunyai membran inti atau eukariotik; kedua, bersel satu atau uniseluler; ketiga, berukuran mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop; dan ada juga yang berukuran makroskopis atau dapat dilihat tanpa mikroskop. Protista digolongkan menjadi dua, ada protista mirip tumbuhan atau alga dan protista mirip hewan atau protozoa. Berikut merupakan kelompok dari protista mirip tumbuhan dan protista mirip hewan. Protista mirip tumbuhan atau kita kenal dengan istilah alga atau ganggang. Berdasarkan kandungan pigmennya terdiri dari alga hijau atau chlorophyta yang memiliki pigmen hijau atau klorofil. Contohnya adalah Spirogyra dan Chlorella. Kedua, ada alga merah atau Rhodophyta, memiliki pigmen merah atau phycoerythrin. Contohnya adalah Eschema spinosum. Tiga, ada alga coklat atau Pheophyta, pigmen coklat kehijauan atau fucosatin. Contohnya adalah Sargassum dan Turbinaria. Keempat, ada alga kemasan atau Chrysophyta, memiliki pigmen kemasan atau karoten. Contohnya Navicula sp. Protista mirip hewan atau protozoa dibedakan menjadi beberapa berdasarkan alat gerak. Pertama yaitu Rhizopoda. Rhizopoda atau kita sebut juga dengan Sarcodina yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Contohnya adalah Amoeba. Kedua adalah Ciliata. Ciliata merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu getar. Contohnya adalah Paramecium. Ketiga adalah Flagellata. Flagellata merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Contohnya adalah Eglena viridis. Dan yang keempat adalah Sporozoa. Sporozoa merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium vivax atau kita kenal dengan istilah jamur, memiliki ciri-ciri: pertama, mempunyai membran inti atau eukariotik; kedua, bersel banyak atau multiseluler; ketiga, berkembang biakan secara generatif dan vegetatif; keempat, tidak dapat berfotosintesis; dan yang kelima, jamur memiliki cara yang unik dalam hal cara memperoleh makanannya. Jamur tidak menelan makanannya seperti hewan atau manusia, namun mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup lain menjadi terurai. Jika telah terurai, maka sari-sarinya akan diserap oleh jamur. Nah, jamur diklasifikasikan menjadi 4. Ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Untuk Zygomicota, contohnya adalah spesies Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer ini sering kita jumpai dalam proses pembuatan tempe. Kedua, Ascomycota. Ascomycota contohnya adalah Penicillium notatum. Nah, Penicillium notatum ini sering dijumpai dalam proses pembuatan antibiotik. Ketiga, Basidiomycota. Contohnya adalah Volvariella volvaceae. Volvariella volvaceae ini contohnya adalah jamur merah yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah Deuteromycota. Contohnya adalah Curvularia sp. Curvularia sp ini adalah jamur yang sering parasit pada tumbuhan tertentu. Itu dia materi tentang klasifikasi pada Monera protista. Alamin, video pembelajaran tentang Kingdom Monera protista dan juga fungi sudah selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Pada video berikutnya, kalian akan belajar tentang Kingdom Animalia dan juga Kingdom Plantae.
Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.